Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya peserta Matsama MTS Yasi Krunggen Brati tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pada kesempatan kali ini walaupun dalam keadaan daring kita masih bisa melaksanakan silaturahmi dengan anak-anakku semuanya kelas 7 MTS Yasi Krunggen Brati. Semoga semakin banyak lagi nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, pada kali ini ya, pada kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021, sesi yang ketiga, materi Matsama adalah nasionalisme. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, kenapa nasionalisme ini menjadi materi yang wajib kita sampaikan kepada anak-anak semuanya? Di antaranya karena kita mempunyai tujuan agar anak-anak semuanya ini ya, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa kita, mempunyai perasaan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan bangsa ya. Karena sekarang ini, akhir-akhir ini kita sering mendengar ya, anak-anak itu mereka dengan lagu nasionalnya, lagu nasional kita bangsa Indonesia mereka nggak hafal ya. Kemudian mereka kebanyakan ingin yang instan, mereka kebanyakan tidak mau berusaha untuk mencapai sesuatu dengan maksimal. Apalagi sekarang ini di zaman digital, mereka lebih suka untuk konsumer, mereka lebih suka untuk hal-hal yang enak. Mereka tidak mau berusaha untuk mencapai sesuatu dengan semaksimal mungkin. Jadi kita mempunyai maksud agar nanti anak-anak semuanya mempunyai perasaan yang cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya, sehingga dengan perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa itu anak-anak lebih bisa mempunyai semangat juang yang tinggi dalam mengisi dan membangun negara kita. Langsung saja untuk nasionalisme kita bahas. Pengertiannya sekarang yang pertama. Nasionalisme pengertiannya adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan bangsa. Jadi perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan bangsa, dan tidak memandang rendah bangsa lain. Ini pengertian dari nasionalisme, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan bangsa, dan tidak memandang rendah bangsa lain. Itu pengertian singkat dari nasionalisme. Kemudian tujuannya apa? Tujuan nasionalisme itu, untuk tujuan nasionalisme adalah agar karena nasionalisme itu mempunyai tujuan yang mempunyai kedudukan yang penting dalam bernegara, yaitu agar negara kita terjamin kelangsungan kesatuannya, kemudian kemerdekaannya, kemudian
keasliannya, kemudian kehormatan bangsanya terjamin. Untuk itu nasionalisme ini menempati sesuatu yang penting bagi negara itu. Ya, kemudian tujuan nasionalisme adalah sangat penting untuk kehidupan bernegara, ya, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa itu sendiri. Untuk itu nanti anak-anak ya dengan nasionalisme itu, ketika mempunyai nasionalisme, anak-anak bisa melakukan sesuatu yang terbaik terhadap bangsanya, sesuatu yang terbaik menurut bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, meningkatkan martabat bangsa terhadap dunia atau di hadapan dunia. Itu maksud diantaranya kenapa kita menyampaikan materi tentang nasionalisme, yaitu agar nanti anak-anak semuanya itu karena mempunyai perasaan yang cinta yang tinggi dan bangga terhadap tanah air dan bangsa kita akan mudah untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa kita. Kita akan lebih mudah meningkatkan martabat atau menjaga martabat bangsa kita di hadapan dunia. Tuh. Kemudian bagaimana cara kita merealisasikan atau mewujudkan nasionalisme itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Paling tidak anak-anak semuanya, yang pertama yang menjadi pondasi adalah anak-anak mempunyai perasaan cinta yang tinggi atau bangga dulu terhadap tanah air, kemudian bangsa dan bahasa kita. Kita pertama mempunyai perasaan cinta yang tinggi atau bangga dulu terhadap tanah air kita, bangsa kita, dan bahasa kita. Pertama itu dulu, kita mempunyai perasaan bangga itu dulu. Kalau itu sudah ada di hati kita, berarti kita tinggal melaksanakannya, dan insya Allah dengan dasar itu kita akan dengan mudah melakukan apapun, melakukan tindakan apapun yang bermaksud untuk meninggikan harkat martabat bangsa kita. Kemudian yang kedua, setelah mempunyai perasaan cinta yang tinggi, bangga terhadap tanah air dan bangsa, sebelumnya mungkin anak-anak semuanya bisa lihat dahulu ya, bagaimana dahulu Kongres Kepemudaan dulu ya, Sumpah Pemuda itu sampai mencanangkan ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mereka mempunyai maksud dan tujuan agar negara yang kita punya ini bisa berlangsung dan bisa terjaga ya, kesatuannya, kemerdekaannya, kehormatan bangsanya. Mereka dengan jeli merumuskan itu. Ada 3 poin tadi. Jadi pertama adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu adalah bangsa Indonesia, dan berbahasa satu adalah bahasa Indonesia. Itu adalah landasan utama dalam hal nasionalisme. Setelah mempunyai perasaan cinta yang tinggi dan bangga terhadap tanah air dan bangsa, anak-anak semuanya
nanti akan dengan mudah, dengan ikhlas ya, berbuat dan bertindak yang kira-kira akan ini membuat bangsa dan negara kita bangga. Dan itu bisa dari mulai yang kecil ya, dari mulai yang kecil, apapun yang itu bisa menguntungkan untuk negara kita ya, membuat negara kita aman, membuat negara kita terhormat, itu sangat baik untuk negara kita. Contoh kecil, membuang sampah di tempatnya, kemudian membuang paku ya yang ada di jalan itu dipinggirkan, membuang batu yang di tengah jalan itu dipinggirkan sehingga tidak ada yang celaka. Itu pun sudah termasuk dalam bentuk contoh real perbuatan kecil, tapi itu adalah bisa berkembang, bisa bisa membuat negara kita pelan tapi pasti menjadi baik. Kemudian contoh yang lain, setelah kita setelah kita tadi sampaikan contoh kecil dalam bernasionalisme ya, kita belajar dan harapan kita tidak hanya di MTS saja, belajar itu dimanapun tempat, di MTS, di rumah, dan itu sepanjang hayat ya, dan pelajarannya pun itu yang penting bermanfaat, tidak hanya mapel umum, agama pun itu adalah sangat penting, itu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dengan mempelajari pelajaran apapun dengan sungguh-sungguh itu akan membuat paling tidak pertama kita menjadi pandai, kita menjadi bisa mengarungi hidup. Nah, dengan itu semuanya nanti bisa berjalan atau mempengaruhi sekitar kita ya, masyarakat kita, sekitar kita, bahkan negara kita akan terpengaruh ya, akan terpengaruh dan akan ikut merasakan dampak positif ketika kita berbuat baik tadi. Kita belajar, kita mengerjakan kebaikan, kita mentaati aturan ya, aturan dimanapun tempat ya, di sekolahan, kemudian di rumah, itu nanti seterusnya akan berpengaruh terhadap kelangsungan negara kita. Sekolahan kita akan aman, lingkungan kita aman, negara kita pun aman ya. Berikutnya lagi, anak-anak bisa melakukan ini dalam hal untuk menjaga kehormatan bangsa negara kita ya. Anak-anak bisa melakukan hal-hal yang positif. Kemudian contoh yang mungkin agak mudah sekarang itu mungkin yang anak-anak yang hobi olahraga ya, yang hobi seni, apapun hobinya itu, ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, nanti minimal andai kata bisa melambungkan hobi kita itu, karena dibina dengan sungguh-sungguh, itu tidak menutup kemungkinan bisa membanggakan bangsa dan negara kita. Banyak sekali contoh-contoh pemuda kita yang bisa membanggakan bangsa dan negara kita, di olahraganya, di seninya, kemudian yang lainnya itu pun banyak.
Kemudian anak-anakku semuanya yang mungkin perlu saya sampaikan lagi di sini. Berikutnya lagi untuk bisa merealisasikan atau mewujudkan nasionalisme itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi setelah kita sampaikan contoh-contoh bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan dan mewujudkan nasionalisme itu dalam kehidupan kita. Contoh kecil sekarang yang kalian ada adalah siswa-siswi MTS Yasi Krunggen Brati. Ini anak-anak nanti ketika di MTS Yasi Krunggen Brati harus yang pertama taat pada aturan yang ada di MTS itu. Aturannya bagaimana nanti tolong ditaati. Kemudian pembelajarannya apa tolong juga diikuti. Selama anak-anak itu bisa menjalankan dengan baik program-program yang ada di MTS, pembelajarannya apa diikuti semuanya, kemudian meninggalkan yang dilarang, larangannya apa ditinggalkan semuanya, itu nanti anak-anak sudah dikategorikan sebagai siswa-siswi yang mempunyai nasionalisme yang baik. Karena dengan anak-anak mentaati aturan yang ada di MTS, itu pun sudah dalam arti mentaati aturan negara. Lambat laun nanti bisa mempengaruhi sekitar anak-anak semuanya, bahkan negara anak-anak semuanya. Taati aturan yang ada di MTS, kemudian ikuti pembelajarannya apa dengan sebaik-baiknya. Contoh nanti di MTS itu untuk materi pembelajarannya kita sudah kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya. Nanti di MTS itu ada kurikulum yang sifatnya umum yang diajarkan di SMP juga, yaitu matematika, IPA, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Nah, untuk menunjang itu, di samping materi agama yang sudah biasa kita sampaikan, ya, yang sudah biasa kita terima di MI maupun di SD, kita nanti kerjasama dengan metode Qiraati Kecamatan Brati. Ini maksud dan tujuannya adalah agar nanti anak-anak semuanya yang lulus dari MTS, anak-anak bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Di samping itu kita juga mempunyai program tahfidz. Nanti setiap hari Kamis jam ke-7 nanti anak-anak ada 1 jam materi tahfidz, ya. Tahfidznya nanti itu anak-anak disesuaikan dengan kemampuan. Nanti kalau anak-anak memang sudah bacanya bagus, anak-anak bisa dikasih 2 pilihan. Yang pertama ditahfidz, menghafalkan Al-Quran, ya, rencana sampai 30 juz itu, atau yang kedua di kelas Quran saja, deres Al-Quran, ya. Tapi minimal anak-anak itu nanti di MTS itu sudah ada standar, ya, standar hafalan. Untuk kelas 7 nanti anak-anak semuanya dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Kafirun. Kemudian nanti kelas 8 dari At-Takatsur sampai dengan Al-Qari'ah. Kemudian untuk kelas 9 paling enggak minimal nanti dari Al-Qari'ah sampai dengan Al-Balad. Itu adalah target minimal di MTS Yasi untuk kelas tahfidz. Jadi dengan melakukan mengikuti apapun aturan yang ada di MTS, meninggalkan larangannya, kemudian menjalankan pembelajaran yang ada di MTS dengan sebaik-baiknya, itu pun di sini saya sampaikan, saya katakan anak-anak sudah mempunyai
mempunyai jiwa nasionalisme yang baik, karena nanti itu bisa mempengaruhi sekitar anak-anak semuanya. Di madrasah anak-anak menjadi siswa yang baik, di rumah anak-anak menjadi anak yang baik, di negara pun nanti juga sama, akan menjadi kumpulan anak-anak yang baik, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan bangsa dan bernegara. Di situ mengenai nasionalisme. Pada akhir pertemuan kali ini untuk anak-anak semuanya, anak-anak bisa sebagai tugasnya, mohon anak-anak untuk bisa mencari contoh tentang nasionalisme. Jadi anak-anak cukup nanti dikirimkan lewat WA ke panitia tentang tentang contoh-contoh nasionalisme dalam sehari-hari. Jadi anak-anak tugasnya untuk nasionalisme hanya mencari contoh-contoh nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi anak-anak cukup mencari contoh-contoh perbuatan sehari-hari kita yang dikategorikan sebagai pengamalan atau bentuk dari nasionalisme. Nanti disampaikan lewat WA ke panitia. Demikian anak-anak semuanya yang dapat kami sampaikan tentang nasionalisme. Semoga anak-anak semuanya, kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap iman, tetap Islam, ya. Semoga ilmu kita barokah. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.